مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك yang ada di sekitar kita, ya, hikmah kita mendapatkan musibah secara global, internasional, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan aktivitas di rumah ya, secara totalitas. Kita perlu untuk mengambil hikmah. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Haitsu ma wajadaha fa huwa haqqu biha. Hikmah itu adalah barang hilang dari seorang mukmin, maka kapanpun dia menemukan hikmah itu, maka dia berhak untuk mengambilnya, untuk mendapatkannya. Maka di antara sekian banyak hikmah, salah satunya dan salah duanya saya sebutkan di sini, ada sebuah hadis yang memberi isyarat kepada kita bahwa dengan totalitas kita di rumah, beribadah, sholat 5 waktu di rumah secara berjamaah, ini memberikan peluang yang terbuka kepada kita untuk mendapatkan kebebasan atau mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, dibebaskan dari neraka dan sifat nifaq. Sebagaimana hadis ini, hadis yang derajatnya hasan insyaallah, dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla lillahi arba'ina yauman." Barang siapa yang melaksanakan sholat ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak ada niatan selain Allah, murni karena Allah, arba'ina yauman, selama 40 hari berturut-turut, fi jama'atin, dalam sebuah jamaah. Ada riwayat lain menyebutkan jamaah fil masjid ya. Tetapi sekarang ini kita belum memungkinkan untuk memakmurkan sholat jamaah di masjid, maka kita melaksanakan jamaah 5 waktu itu di rumah. Setiap waktu, setiap saat, dengan keluarga kita. Dengan imam yang ditunjuk secara aklamasi di keluarganya siapa, itu kita berada dalam sebuah jamaah, sholat 5 waktu setiap hari, yudriku at-takbiratal ula. Kita mendapatkan pada sholat jamaah itu takbir yang pertama, takbiratul ihram. Tidak ketinggalan. Jadi pelaksanaannya sholat itu 5 waktu, secara tepat waktu, di awal waktu, kemudian kita bersama-sama dengan imam yang ditunjuk di rumah kita masing-masing itu adalah tidak telat kitanya sebagai makmumnya, atau kita sendiri sebagai kepala keluarga yang menjadi imamnya, maka insya Allah kutibat lahu bara'atani, dicatat untuknya, ditentukan oleh Allah untuknya, ditulis oleh Allah untuk orang ini. Kembali kepada man, isim mausulnya itu, apa yang dicatat? Bara'atani, 2 kebebasan, yaitu bara'atun minan nar, terbebasnya orang tersebut dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan terbebasnya dari siksa, dari kemunafikan, dari penyakit nifaq ya. Ini saya kira hikmah yang sangat besar ya, harus kita syukuri bersama. Ada peluang ya. Sekali lagi ini hasil ijtihadi, kesimpulan, pemahaman. Kita boleh menerima, boleh menolak, silahkan, karena ini masalah yang ghaib ya. Masalah pahala, masalah fadilah itu masalah yang ghaib, tidak bisa kita tangkap dengan panca indera saat ini. Keimanan kitalah yang menentukan pilihan itu. Kalau pada saat musim biasa, saya kira cukup sulit untuk sholat tepat waktu selama 40 hari berturut-turut ya, di masjid yang biasanya itu. Hal inilah biasanya yang menjadi salah satu motivasi bagi saudara-saudara kita di jamaah tabligh, mereka khuruj selama 40 hari itu di masjid untuk mencapai ini, mencapai fadilah sholat selama 40 hari secara berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram itu. Itu salah satu motivasinya ya, salah satu yang diinginkan oleh
ikhwah-ikhwah kita, saudara kita di JT itu ya. Suatu niat yang sangat mulia ya. Kemudian hikmah yang kedua, para pendengar, para pemirsa yang berbahagia, kita berpeluang mendapatkan pahala haji dan umroh setiap pagi, setiap hari. Jadi ini pahalanya bukan berarti menggugurkan ya, menggugurkan kewajiban bukan, tapi mendapatkan fadilah seolah-olah kita haji dan umroh. Sama juga perawinya Anas bin Malik dan kolektor hadisnya juga sama dari Tirmidzi, hadisnya ini insyaallah adalah hasan. Man sholal ghadata, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jama'atin, di sebuah jamaah. Tadi yang pertama adalah isim nakiroh, tidak ada jama'atin fil masjid. Ini juga sama isim nakirohnya, artinya fi jama'atin mu'ayyanah, pada sholat jamaah tertentu, dimanapun. Itu kalau kita maknai secara mutlak ya. Apalagi sekarang ada udzur yang seperti ini ya. Tsumma qa'ada, dia setelah sholat subuh, tidak keluar dari musola, ruangan yang ada di rumahnya, tapi dia stay di situ ya, dia wirid di situ, tilawah di situ, berdoa di situ. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha, dia berzikir kepada Allah dengan membaca al-ma'thurat, al-kubra kalau bisa ya, bukan watifah sughra tapi watifah kubra insyaallah ya, waktunya sangat longgar. Kita berzikir dengan ma'thurat, adhkarus sobah kita baca, ada kesempatan untuk tilawah yang lain-lainnya, sampai hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, muncul waktu syuruk itu. Kemudian kita tunggu, bukan langsung syuruknya, karena kalau pada saat syuruk pas itu waktu yang makruh, terlarang kita untuk melaksanakan sholat, karena saat itu matahari terbit di antara dua tanduk setan ya. Jadi kita tunggu dulu, paling cepat 5 menit, 10 menit, atau 15 menit ya. Tsumma sholla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun, dan rakaat kedua Al-Fatihah dan membaca Al-Ikhlas. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Maka adalah untuknya, Allah Ta'ala akan memberikan pahala untuknya dengan pahala ibadah haji ataupun umrah. Qala, kata Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, tamatin wa tamah. Haji dan umrah pahala yang kita dapatkan itu sempurna, sempurna, dan sempurna. Subhanallah ya. Ini janji yang sangat mulia. Janji peluang yang sangat besar, yang sangat penting untuk kita raih dan kita berusaha untuk mendapatkannya. Setiap pagi, setiap hari bisa kita dapatkan dengan melaksanakan protap yang ada di sini ya. Sekali lagi, hati kita di masjid. Keinginan kita sholat jamaah di masjid, tapi karena ada udzur yang menghalangi kita, yang mengkondisikan kita sholat di rumah, maka ini kita niatkan ya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal kita itu tercatat oleh Allah tergantung pada niatnya, pada motivasinya ya. Maka ini saya kira hikmah yang penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan kepada kita semuanya ya, saling memberi wasiat, saling mengingatkan